Mohon maaf Pak, tolong kasih aku waktu 10 menit lagi. Aku coba hubungi saudaraku yang lain. Sebentar Yan, itu di HP kamu ada chat masuk terus dari nama Damar. Aku nggak sengaja baca isinya. Woi cowok Konda, bayar utang kontrakan aku 300.000 sekarang. Gaya kamu selangit tapi hidup hasil nipu teman. Jangan dibaca Nadia, itu cuma chat iseng aja. Iseng gimana? Jelas-jelas sama kamu disebut di chat. Jadi selama ini kamu ngajak. Kamu coba deh cicipin kuenya. Ini menu paling best seller di sini. Beneran enak kuenya. Kamu kok tahu sih tempat bagus begini? Makasih ya Rian udah ajak aku ke sini. Apa sih yang gak buat kamu? Ayo senyum, aku mau fotoin kamu. Kamu cantik banget. Ah, kamu bisa aja deh. Tunggu sebentar ya. Aku mau ke toilet, mau touch up dulu. Iya Gi, sana, jangan lama-lama ya. Di, untung ada kamu Di. Pusing banget. Boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Kamu gaya bener Yan, bawa cewek baru lagi. Ini dia masalahnya, dompetku ketinggalan di mobil temanku. Tadi sore karena buru-buru mau jemput Siska, aku pinjam uang kamu 200.000 dulu dong, dibuat bayar kafe ini. Kebiasaan banget kamu Yan, kalau pergi dompetnya ketinggalan. Aku cuma ada uang tunai pas-pasan di dompet. Tolong Di, malu aku di depan Siska kalau sampai gak bisa bayar. Besok pagi aku langsung transfer ke rekening kamu. Sumpah aku gak bohong. Ya udah nih, pakai dulu, tapi inget ya besok pagi langsung balikin, jangan susah ditagihnya. Iya Di, makasih banyak Di, kamu penyelamatku. Aku balik ke mejaku dulu, takut dilihat Siska. Yuk pulang, minggu depan kita main lagi ya. Boleh, tapi besok gantian aku yang cari tempatnya ya. Siap, atur aja, pokoknya kamu tinggal terima beres kalau pergi sama aku. Nah, ini dia orangnya baru datang. Kebetulan kamu muncul, Yan. Sorry, baru datang. Kenapa? Kok mukanya pada serius begitu? Kayaknya lagi ada yang seru nih. Kamu jangan pura-pura lupa, Yan. Mana uang 200.000 yang kamu pinjam? Katanya tadi pagi mau langsung ditransfer. Maaf Di, m-banking aku dari pagi nggak bisa dibuka. Kayaknya error dari pusat. Kamu tahu sendiri kan, Bang sering ada perbaikan tiap minggu. Alasan kamu itu selalu aja m-banking error. Setiap ditagih pasti ada aja kendalanya. Kamu jangan gitu dong Ben, aku beneran lagi pusing ini. Ibuku tiba-tiba telepon, sakitnya kambuh dan butuh dibeliin obat. Uangku udah habis dan bensin motorku juga sekarat. Ibumu sakit apa lagi Yan? Bukannya minggu lalu baru sembuh. Sakit lambungnya kambuh lagi Mar. Aku bingung harus cari pinjaman kemana malam-malam gini. Boleh nggak aku pinjam uang kamu 300 dulu? Nanti pas gajian aku bayar barang utangku yang lain. Kamu juga Ben, boleh pinjam 150.000 dulu nggak buat nambahin beli bensin? Ya udah nih, pakai dulu uangku. Jangan dipakai buat yang lain ya. Ini buat ibumu. Nih Yan, uang ini sebenarnya mau aku pakai buat bayar kontrakan besok, tapi ibumu lagi darurat, jadi kamu pakai dulu nggak apa-apa. Ingat loh, janji nanti pas gajian langsung dikembalikan. Iya Mar, Ben, makasih ya. Kalian emang teman terbaik aku. Aku harus buru-buru pulang ke rumah ibu sebelum apoteknya tutup. Aku duluan ya. Semoga Rian beneran langsung pulang ke rumah ibunya dan gak bohong. Aku punya firasat buruk Mar. Besok kamu harus benar-benar pastiin posisimu aman di kontrakan kalau Pak Joko datang lagi.
Kemeja ini pas banget di badanku. Citra pasti langsung kepincut. Persiapan baju buat besok udah aman, tinggal cari tempat makan yang paling mahal. Ini nih, restoran steak ini mantep buat besok. Mewah dan menunya daging wagyu semua. Andi sama Beno berisik banget sih, nagih uang terus kayak debt collector. Masa bodoh sama utang mereka. Yang penting malam ini aku harus tampil mapan di depan Citra. Aku harus mandi sekarang. Ayo dong Rian, angkat teleponnya. Nomor kamu kenapa nggak aktif terus sih dari kemarin? Selamat siang Damar, gimana dengan UAS sewa kontrakan bulan ini? Siang ini batas paling akhir pembayarannya ya. Siang Pak, soal uang kontrakan saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya ke Bapak. Sebenarnya uangnya udah ada sebagian Pak, tapi jumlahnya masih kurang 300.000. Kemarin teman saya butuh buat ibunya masuk rumah sakit. Saya nggak mau tahu urusan teman kamu Damar. Peraturan di sini udah jelas. Tolong bantu saya Pak, 2 hari lagi pasti saya lunasin semuanya. Ingat ya, 2 hari aja. Kalau dalam 2 hari uang itu belum ada, terpaksa kamu harus angkat kaki. Baik Pak, baik. Terima kasih atas kelonggaran waktunya. Saya pasti usahakan. Kamu keterlaluan Rian, gara-gara kamu aku hampir diusir dari kontrakan. Awas aja kalau aku tahu ternyata kamu pakai uangku buat pamer lagi. Kami mau 2 porsi paling mahal di sini. Baik Kak, untuk minumannya ada yang mau dipesan sekalian? Kamu mau minum apa Citra? Pesan aja apapun yang kamu suka di sini. Kamu baik dan royal banget ya Rian. Aku mau pesen jus strawberry segar aja deh. Tambah jus stroberinya 1 ya. Baik Kak, mau ditunggu sebentar ya, akan segera kami siapkan. Halo semuanya, selamat malam. Malam ini aku lagi santai nih sama cewek cantik di restoran Wagyu yang viral. Halo semuanya, selamat malam minggu ya buat kalian yang nonton live ini. Ini kenapa akun si Damar, Andi, dan Beno masuk ke live aku ya? Kok mereka nulis komentar aneh-aneh begini sih? Emang mereka komen apa? Kenapa mereka lagi mau kontrakan sama uang obat buat ibu kamu? Maksudnya gimana Rian? Gak usah dipeduliin Citra, itu akun palsu bikinan orang buat jatuhin nama aku di media sosial. Oh begitu, tapi kok nama akunnya mirip banget sama teman-teman yang sering kamu ceritain ke aku. Nggak usah dipikirin lagi soal itu. Ayo makan, nanti abis ini aku ajak jalan-jalan ke tempat yang gak kalah seru. Akhirnya ketemu juga kamu. Mau lari kemana kamu Rian? Kemarin kamu asik makan mewah, sementara aku pusing mikirin kontrakan. Damar, Andi, Beno, kalian kok ada di lobi kantorku sepagi ini? Jangan kenceng-kenceng, gak enak dilihat orang kantor. Gak usah peduliin orang kantor. Kata kamu uangku mau ditransfer pagi-pagi, tapi sampai hari ini nomor kamu malah gak bisa dihubungi. Kamu jangan coba-coba kabur ya. Kemarin kamu alasan sampai nangis-nangis di angkringan ibumu sakit. Tahu-taunya besok kamu pamer daging mahal sama cewek baru. Uangku 150.000 kemana? Tolong dengerin dulu penjelasanku Ben. Kemarin aku terpaksa nemenin relasi bisnis demi masa depan pekerjaanku di sini. Aku nggak mau tahu alasan palsu kamu, Rian. Hari ini hari terakhir Pak Joko ngasih batas waktu. Kalau uang 300.000 itu nggak ada, aku diusir dari kontrakan. Bayar sekarang.
Tolong ngertiin posisiku, Mar. Aku belum pegang uang sama sekali hari ini. Aku bersumpah besok hari Jumat gajian kantorku cair. Begitu uang masuk ke rekening, aku langsung lunasin semua utang kalian. Kami pegang janji terakhir kamu. Kalau besok sore kamu ingkar janji lagi, jangan salahin kami kalau ada keributan yang lebih besar daripada ini. Iya, aku ingat. Aku masuk dulu ya. Ini kartunya, Mbak. Tolong langsung diproses ya. Aku buru-buru. Baik mas, silakan masukkan nomor PIN kartu mas di sini. Beres, Mbak. Mohon maaf mas, transaksinya tertulis ditolak di layar mesin. Saldo di kartu mas tidak mencukupi untuk pembayaran. Hah? Saldonya nggak cukup? Coba diulang sekali lagi, Mbak. Mungkin sistem banknya lagi error, soalnya tabunganku masih banyak. Tetap nggak bisa mas, keterangan di layarnya masih sama. Saldo mas kurang dari total harga jas ini. Apa mas ada kartu lain atau mau bayar pakai uang tunai aja? Aduh, dompet aku ketinggalan di kos, Mbak. Tunggu sebentar, aku coba bayar pakai dompet digital di HP-ku. Sial, limit pinjolku tinggal dikit. Kalau aku pakai sekarang, nanti uang buat bayar utang Damar dan teman-teman jadi habis. Masa bodoh lah, yang penting besok aku tampil mewah di depan Nadia. Ini Mbak, tolong dipindai kode ini. Nah, berhasil mas, transaksinya selesai. Ini jas kasualnya udah rapi di dalam tas belanjaan ya mas. Terima kasih udah berbelanja di toko kami. Mantap, terima kasih Mbak. Untung aja aplikasi pinjamanku masih bisa menyelamatkan gengsiku. Gimana tempat pilihan aku malam ini, Nadia? Aku sengaja pesen booking dari jauh-jauh hari khusus buat kamu loh. Bagus Rian, selera kuliner kamu tinggi juga ya. Nggak salah deh aku mau diajakin jalan sama kamu. Ini belum seberapa, Nadia. Minggu depan aku mau ajak kamu ke restoran yang lebih mewah lagi di kota. Pokoknya kamu tinggal tampil cantik aja. Kamu bisa aja deh. Itu pelayan kasirnya jalan ke meja kita sambil membawa nota, Yan. Selamat malam kak, ini untuk nota tagihan makan malamnya ya. Total semuanya jadi Rp1.250.000. Pembayarannya mau menggunakan tunai atau non tunai kak? Non tunai aja Mbak. Tolong scan kode pembayaran di HP aku ya. Mohon maaf kak, di layar mesin kami tertulis notifikasi merah. Transaksinya gagal karena limit kakak tidak mencukupi. Masa nggak bisa Mbak? Coba tolong diulangi sekali lagi. Tetap nggak bisa kak, keterangannya masih sama. Limit tidak cukup. Apa ada metode pembayaran lain yang bisa digunakan kak? Sial, limit pinjamanku kemarin sore udah habis buat nebus jas ini. Uang tunai di dompetku juga kosong. Kenapa Rian? Muka kamu pucat begitu? Ada masalah sama pembayarannya ya? Nggak ada apa-apa Nadia, ini cuma masalah teknis. Tunggu sebentar ya, aku coba hubungi temanku dulu. Angkat dong Mar, tolong aku di Ben. Kenapa panggilan aku dialihkan semua sih? Gimana Mas? Udah 30 menit Mas nyoba hubungi teman-teman Mas, tapi nggak ada kejelasan tagihan makanan ini harus dilunasi sekarang. Kami nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Mohon maaf Pak, tolong kasih aku waktu 10 menit lagi. Aku coba hubungi saudaraku yang lain. Sebentar Yan, itu di HP kamu ada chat masuk terus dari nama Damar. Aku nggak sengaja baca isinya. Woi cowok Konda, bayar utang kontrakan aku 300.000 sekarang. Gaya kamu selangit tapi hidup hasil nipu teman. Jangan dibaca Nadia, itu cuma chat iseng aja. Iseng gimana? Jelas-jelas sama kamu disebut di chat. Jadi selama ini kamu ngajak aku jalan pakai uang hasil utang ke teman-teman kamu. Nadia, dengerin aku dulu, aku bisa jelasin semuanya. Aku nggak mau berurusan sama cowok penipu kayak kamu. Urus aja tagihan kamu sama Pak Manajer sendiri, aku pergi. Sekarang
Cuman tinggal kita berdua di sini Mas. Karena Mas beneran gak punya uang tunai ataupun saldo, Mas ikut saya sekarang ke dapur. Iya Pak, aku ikuti apa aja kemauan Bapak, asal aku nggak dilaporin ke kantor polisi. Semua tumpukan piring, gelas, dan wajan kotor harus bersih total sebelum kafe tutup jam 2 malam. Ini ganti rugi karena kamu gak bisa bayar tagihan kamu. Emang gak ada pekerjaan lain yang lebih ringan Pak? Tanganku bisa lecet kalau harus bersihin ini semua. Gak ada tawar-menawar ya. Mau gaya hidup kamu mewah di atas gedung tapi dompet kosong ya gini resikonya. Kerjain sekarang sebelum aku lapor polisi buat seret kamu. Iya Pak, maaf Pak. Jangan panggil polisi Pak. Baru kali ini aku lihat ada orang pakai jas rapi dan mahal tapi kerjanya cuci piring kantor di dapur. Kamu beneran gak punya uang sama sekali ya? Aku cuma lagi apes aja malam ini karena m-banking aku kekunci. Besok juga udah aktif lagi uangku. Masa iya kekunci sampai ditinggal kabur sama cewek tadi? Lucu deh kalau dijadiin konten. Semoga tangan kamu gak kapalan ya. Aku mau ambil gelas kotor lagi ke depan. Iya Mas, pergi aja sana. Jangan ganggu aku dulu. Di Ben, kalian berdua cepet lihat video ini deh. Ini beneran serian bukan sih? Videonya lagi viral. Mana coba aku lihat. Lah iya beneran. Itu kan jas yang dia pamerin di statusnya kemarin. Ya ampun, mukanya mas banget cuci piring kotor ya. Ini serius dia kena hukuman karena nggak bisa bayar tagihan. Iya Ben, katanya kartu dan dompet digitalnya ditolak semua karena limitnya jebol. Cewek yang dia ajak langsung pergi ninggalin dia sendiri. Rasain, makanya hidup jangan kebanyakan gengsi. Kemarin aja gaya banget mau lunasin semua utang kita. Tapi Mar, kalau semua limit pinjamannya habis dan dia sampai dihukum cuci piring begitu, nasib uang kontrakan kamu yang 300.000 itu gimana? Untungnya kemarin sore sepupu aku datang minjemin uang, jadi posisiku di kontrakan udah aman dan Pak Joko nggak jadi marah-marah. Permisi anak-anak muda, daripada kalian pusing mikirin cowok mau kondo, mending kalian rasain sensasi kriuk yang bikin mata melek. Astaga, kamu naik sapi sore-sore begini mau ngapain sih? Kenalin, ini keripik kaca dan basreng kokomeong. Mending kalian tap-tap layarnya deh sebelum kehabisan. Wah, kayaknya enak. Oke lah, nanti aku check out. Jangan sampai lupa ya, aku mau pergi dulu. Sapiku udah ngamuk nih, mau makan rumput. Dadah anak muda. Tapi lihat video Rian, aku ngerasa kasihan sekaligus puas. Dia udah kena azab instan. Udah lama, biarin dia kena azab. Pokoknya mulai hari ini kita semua harus sepakat jaga jarak ke dia. Setuju nih, biarin dia nyelesain masalah hidupnya sendiri. Damar, kebetulan banget kita bisa ketemu di parkiran. Kamu baru aja selesai makan siang di kantin Bu Utami ya? Iya Rian, aku baru aja selesai makan. Kamu sendiri gimana? Tumben jam istirahat begini malah ke arah parkiran sambil mau bawa kotak bekal begitu. Sekarang aku selalu bawa bekal Mar. Oh iya Mar, tunggu sebentar ya. Ada yang mau aku kasih ke kamu. Ini uang 300.000 milik kamu yang aku kasih pinjam. Akhirnya uang cicilan terakhir ini utuh juga selama aku kumpulin dari sisa gaji. Wah beneran kamu kembaliin ya, terima kasih ya. Aku gak nyangka kamu beneran mau lunasin semua utang ini. Aku yang harusnya berterima kasih karena kamu dan teman-teman masih mau bersabar. Kejadian memalukan itu beneran mengubah cara berpikirku Mar. Aku sadar kalau ngejar gengsi cuma bikin hidupku hancur dan menyengsarakan orang lain.
Kami bertiga sebenarnya nggak benci kamu. Kami cuma mau kamu berubah jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Hidup sederhana begini jauh lebih terhormat dan tenang daripada memaksakan gaya hidup. Iya Mar, aku kapok dan belajar banyak dari kesalahan masa laluku. Ayo kita masuk sambil mengobrol lagi kayak dulu di tongkrongan. Iya Mar, yuk kita masuk. Makasih ya udah mau berteman baik lagi sama aku.